Halo, selamat pagi. Selamat datang Bapak Ibu di acara webinar Sama Fitro, Go Digital and Dig It All. Saya Bunga, MC yang akan memandu acara hari ini. Bagaimana nih kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rundown untuk acara hari ini. Di sesi pertama, kita akan ada opening speech dari Bapak Effendi Saputra selaku Marketing and Business Development Division Head. Kemudian kita akan ada Digital Services Talk Show yang akan dibawakan oleh Bapak Pedi dan juga Bapak Reza selaku moderator. Kemudian juga akan ada sharing session dari Nardo Carandang selaku Senior Solution Consultant dari Canon Marketing Asia. Lalu juga kita akan ada Q&A session. Kemudian kita juga akan ada kuis di sela-sela sesi tersebut. Nah, di akhir acara kita juga akan ada promo session dari Bapak Effendi Saputra, dan paling akhir banget nih kita akan ada door prize session dengan hadiah senilai Rp1 juta untuk 2 orang pemenang berupa OVO Cash. Baik, untuk sesi pertama kita akan ada opening speech dari Bapak Effendi Saputra. Apakah Pak Effendi sudah di sini, Pak? Halo, Pak. Ya, siap. Oke, siap Bunga. Dari tadi akhirnya kita bisa ketemu sama customer dan partner bisnis kita di sini ya. Sangat senang sekali ya. Oke. Baik Bapak. Baik Pak Effendi, mari Bapak Ibu kita sambut untuk opening speech dari Bapak Effendi Saputra. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bunga ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini, di hari yang cerah ini bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu semua. Jadi kita sekarang udah lewat puasa, lebaran ya. Kemudian kita lihat sekarang di sini jalanan udah cukup ramai dan bisnis juga udah mulai berjalan kembali ya. Harapan kita sih semoga kedepannya akan bisa masuk ke fase endemi dan juga bisnis akan lebih tumbuh daripada sebelumnya gitu ya. Nah, dari saya di awal ini ingin menyapa dulu ya Bapak Ibu semua. Di sini ada saya lihat sudah bervariasi yang hadir di acara webinar kami. Pertama dari sektor pemerintahan ya cukup banyak. Termasuk di sini ada juga dari rumah sakit, pendidikan, kampus. Kemudian dari law firm, oil and gas, swasta, dan juga ada saya lihat dari dealer dan partner reseller dari Sama Fitro yang sudah loyal dengan bisnis Canon sebelumnya gitu ya. Nah, jadi pertama-tama saya ingin sharing sedikit mengenai Sama Fitro ini itu siapa ya. Karena kalau dari mungkin dari Bapak Ibu semua yang udah pernah mendengar Sama Fitro ya, itu Sama Fitro ini identik dengan Canon ya. Jadi kita udah 30 tahun di Indonesia sebagai distributor Canon ya. Nah, untuk produk yang kita pasarkan itu di Canon ini adalah kebanyakan untuk Canon copier dan printer laser ya. Nah, dengan berjalannya waktu kita masuk ke bisnis yang baru lagi, tetap berkaitan dengan Canon, tapi ini mengenai ke solution. Jadi kalau sebelumnya itu lebih ke box ya, nah ini kita masuk ke solusi-solusi dari Canon. Nah, jadi big account dari Sama Fitro dari sektor pemerintah, dari sektor swasta itu cukup banyak ya, termasuk dari sektor perbankan. Nah itu kebanyakan memakai solusi Canon yang fokusnya ke arah print management services
ya. Nah, jadi itu adalah business development yang kita lakukan ya dengan prinsipal Canon tentunya kita kerjasama. Nah, dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini kita sudah melakukan beberapa business development yang baru lagi nih. Nah, jadi kaitannya di sini adalah berkaitan dengan tren teknologi yang sudah berubah berkaitan dengan dokumen ya. Nah, jadi tren teknologi ini yang berkaitan dengan dokumen ini kita arahnya itu ternyata yang kita tahu dari customer ini lebih ke arah digital nih sekarang ya. Jadi dengan digitalisasi dokumen yang sangat masif saat ini ya, baik di sektor pemerintah ataupun swasta, kita meluncurkan tahun lalu itu namanya itu adalah Lambda. Nah, solusi Lambda ini singkatan dari layanan alih media. Nah, jadi ini untuk menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu semua untuk yang berkaitan dengan teknologi digitalisasi dokumen yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita tahu tentunya kalau secara singkat ya, digitalisasi ini tidak bakal terhindarkan, semua akan menuju ke arah digital. Nah, tapi berkaitan dengan dokumen yang sekarang kita fokuskan ya, karena sama Fitro printing company itu berkaitan dengan dokumen dan kita masuk lagi sekarang ke arah solusi berkaitan dengan cara mendigitalisasikan dokumen gimana caranya. Kemudian nanti akan dibahas juga untuk cara untuk searching dokumennya, untuk melakukan indexing, dan untuk diatur supaya semua itu cepat. Yang kita cari itu semua digital dan sesuai dengan yang kita maui oleh user-user yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nah, jadi di sharing kali ini kita juga akan disupport oleh prinsipal kita ya dari Canon Singapura. Nah, solusi-solusi yang akan kita sharing di acara webinar ini pun nanti akan banyak disupport oleh prinsipal Canon Singapura ya. Jadi di sini solusi-solusi dari Canon. Nah, kemudian di acara ini nanti kita akan ada talk show. Jadi Bapak Ibu bisa santai, bisa nanti tanya jawab juga di talk show ini. Kemudian ada quiz, ada door prize, dan terakhir saya akan balik lagi untuk menyampaikan special package-nya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Bunga. Baik, terima kasih Pak Effendi atas opening speech-nya. Nah, tadi kan Pak Effendi udah mention nih mengenai solution dan juga mengenai digitalisasi. Recording in progress. Apa aja sih sebenarnya kaitannya antara si solution dari sama Fitro dan Canon dan juga kaitannya dengan digitalisasi? Nah, sebelum masuk sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu dapat mengisi feedback form yang ada di dalam kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi nih di situ nama beserta data-data Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mengisi untuk proses assessment, apakah Bapak Ibu bersedia untuk assessment atau tidak. Nah, nanti data Bapak Ibu akan kita gunakan untuk sesi pengundian door prize di akhir acara. Baik. Kita sapa dulu nih, setelah ini kita ada sesi talk show mengenai digital services yang akan dibawakan oleh Bapak Pedi dan juga akan dimoderasi oleh Bapak Reza Kausar. Kita sapa-sapa dulu Pak Reza dan Pak Pedi. Halo Pak Reza dan Pak Pedi. Selamat pagi Pak. Halo Bunga. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Go Digital and Digital dari Sama Fitro. Idem. Sudah siap nih Pak ya untuk membawakan talk show digital? Oh, siap. Baik Bapak Ibu, kita sambut Pak Pedi dan juga Pak Reza. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bunga. Ya, selamat pagi kembali Bapak Ibu ya. Selamat datang di Bantal, Banyolan Digital. Banyolan santai tentang semua yang berbau-bau digital. Oke, dengan tema kali ini Go Digital and Digital with Lambda. Ya, dan ini juga temanya yang akan saya tanyakan pertama kali ke narasumber saya, yaitu Bapak Pedi Agustian selaku Business Solution Manager PT Sama Fitro. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke. Terima kasih. Enaknya dipanggil apa nih Pak Pedi? Bebas. Oke. Ya, bebas. Bebas tapi lihat gender lah. Oke. Saya panggil Om aja ya. Siap. Karena kita emang udah om-om. Oke, Om Pedi, balik lagi ke tema kita nih, Go Digital
Iya. and digital. Nah, itu maksudnya apa sih temanya nih? Oke. Sebenarnya ini sudah tadi udah udah di spoiler oleh Pak Effendi mungkin tadi ya. Nggak Mengenai apa yang disampaikan, tapi nggak apa-apa kita coba sampaikan lagi. Awalnya kita bicara mengenai kebutuhan ya, kebutuhan terutama di informasi dan ketidakpuasan manusia gitu ya. Selalu ingin yang lebih cepat lagi, lebih mudah lagi, lebih nyaman, lebih aman, kemudian jangkauannya lebih luas. Itu pasti akan terus kita butuhkan gitu ya. Dan itu yang bikin teknologi berevolusi. Dan kita sebut tema kita adalah Go Digital karena digital adalah salah satu solusi dari meningkatnya kebutuhan atau permintaan tersebut. Oke. Cuman maksudnya digital ini apa nih? Nah, digital itu sebenarnya istilahnya kita bisa ambil dari apa yang ramai itu mukbang gitu ya. Digital. Biasa kalau ada makanan itu please digital. Okay. Nah, jadi artinya dengan adanya digital ini jadi kita harapkan dan kita yakin ya bahwa sampai saat ini digital itu adalah salah satu solusi untuk mencapai tadi. Kita bisa menjadi lebih cepat, lebih nyaman, lebih aman, lebih luas jangkauan dan lebih murah. Itu untuk saat ini. Oke, itu yang saya sampaikan dan itu kita jadikan tema untuk diskusi kita hari ini. Nah, Om Pedi. Kalau tadi kita ngomong tentang digital ya, kan tadi Om Pedi bilang kurang lebih itu berkaitan dengan transformasi digital, betul? Betul. Nah, ya ini walaupun tadi udah lagi-lagi di spoiler sama Pak Effendi, cuman hubungannya ke Lambda ini apa sih, Om? Lambda itu apa sih? Anyway. Lambda, tadi sudah di spoiler ya. Lambda itu adalah layanan pendekan dari layanan alih media. Oh, Lambda layanan alih media. berarti saya selama ini salah sangka dong. Di Bukan bumbu masak kan itu ya? Lambda Itu lada. putih, lambda hitam. Lada itu. Oh, lada ya? Lada, Oh, bukan lambda. Oke. Oke, jadi Lambda adalah pendekan dari layanan alih media. Ini yang kita coba untuk kembangkan sebagai salah satu solusi pada era digitalisasi ini. Jadi dengan adanya layanan alih media ini, kita akan membantu customer kita untuk melakukan transformasi atau melakukan konversi dokumen dari kebiasaan hard copy untuk menjadi soft copy atau digitalisasi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau aku summarize tadi merubah kebiasaan dari hard copy menjadi soft copy. Iya, sebenarnya bukan kebiasaan ya. Artinya gini, kita punya suatu metode lama, segala sesuatunya adalah hard copy. Dan sekarang tadi berdasarkan tadi kebutuhan kita untuk bisa mengakses lebih cepat, untuk bisa lebih aman dan lebih luas jangkauan dan terutama untuk lebih murah, itu harus berlari ke digital kan. Oke. Ya berarti untuk biar lebih cepat, lebih murah dan lebih praktis itu emang zaman ya sekarang udah digital. Tapi kenapa harus digital, Om? Kenapa? Kenapa harus digital? Emang manfaatnya apa sih? Dengan digitalisasi atau Lambda ini? Oh iya, pastinya kan tadi lebih efisien, lebih efektif. Lebih efisien, lebih efektif. Iya, itu sudah udah pasti untuk saat ini ya. Kalau Anda tetap bertahan dengan cara-cara lama macam sekarang, itu ya kemungkinan Anda akan kalah dalam segalanya ya. Kecepatannya Anda mungkin kalah dengan kompetitor Anda, kemudian tingkat kemudahannya pun akan kalah, jangkauan Anda pun tidak akan seluas dari kompetitor Anda dan lain-lain. Oke. Nah kalau kayak gitu case-nya nih, Om Pedi. Menurut Om Pedi ini vertical business apa atau departemen apa yang cocok untuk nerapin Lambda ini? Kalau lebih spesifik saya mungkin kurang ini ya, cuman kita bisa gini aja deh, artinya di mana departemen di situ berkumpul banyak dokumen itu harus di mana dokumen berkumpul banyak, mungkin ya sebagai contoh di finance ada gula ada semut. Enggak, ada kebutuhan untuk nyimpen. Itu yang pasti. Nah, jadi yang misalnya sebagai contoh adalah finance ya, invoice banyak yang masuk, kemudian perpustakaan, kampus, di mana perpustakaan rumah sakit mungkin
Mungkin bisa mungkin ada. Karena kan biasanya rumah sakit banyak sekali dokumen ya, contohnya kayak rekam medis gitu. Iya, Nah, itu sangat bisa. oke, itu bisa ya. Nah, kalau kayak gitu ya, kalau misalnya kebutuhan udah ada gitu, terus layanan dari Lambda ini mencakup apa aja, Om Bedi? Layanan prosesnya ya. Layanan prosesnya. Oke. Pada dasarnya kita menyediakan dari hulu ke hilir ya untuk layanan ini ya. Dulu ke hilir ya. Iya, Dari Sabang sampai Merauke. sampai Merauke. Indomie dong. Oke. Jadi yang pertama yang paling utama adalah kita perlu asesmen. Assessment. Jadi kita duduk bareng dengan customer yang butuh ya, kita duduk bareng, kita diskusikan, kita rembukan, kita samakan persepsi apa sih kebutuhan customer, Oke. seperti apa kebutuhan di akhirnya. Setelah itu proses dari asesmen itu selesai, di situ kita bisa lihat sebenarnya berapa sih jumlah dokumen yang dibutuhkan untuk ditransformasikan. Yang pertama, yang kedua itu kira-kira berapa lama jangka waktu penyelesaian. Oke. Oke ya, itu berarti project sweeping ya. Setelah proses asesmen selesai, kita lakukan project sweeping. Dari situ kita bisa lihat berapa jumlah perangkat yang kita butuhkan, berapa jumlah operator yang dibutuhkan, kemudian jenis perangkat apa yang dibutuhkan, kemudian tadi ya lama waktu pengerjaan, kemudian ya kurang lebih itu ya tadi ya. Atau ada lagi, ya kurang lebih itu ya. Kita jumlah operator, jumlah perangkat, jenis perangkat, dan lama waktu pengerjaan. Terus setelah assessment, prosesnya apa lagi, Om? Setelah proses assessment itu tadi, kita akan melakukan proses real pelaksanaan. Kita melakukannya mulai dari unbinding. Kita mulai dari unbinding, dokumen itu kemudian kita, biasa kan Anda punya dokumen sudah di staples ya. Sudah di staples atau mungkin jilid, soft jilid. Apa unboxing nih, Om? Unboxing dari box, biasanya pun ada yang dari box, masih dalam bentuk box, ini tolong di scan. Berarti bikin TikToknya juga dong? Bikin ya, bikin vlog gitu ya. Bikin vlog. Bikin vlog mengenai unboxing. Bisa. Bisa. Oke. Tapi yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan unbinding ya. Unbinding kita lepaskan semua jilidannya, kemudian kita sorting. Kita sorting itu berdasarkan biasanya ukuran dokumen. Itu untuk mempermudah proses kita. Jadi kalau misalnya dokumennya ada ukuran A4, ada ukuran A5, atau mungkin ada ukuran A3, atau ada yang tebal tipisnya beda, akan kita sorting biar prosesnya akan lebih cepat. Kemudian itu kita klasifikasikan. Oke, agak out dikit nih. Berarti basically semua jenis dan tipe dokumen itu bisa diproses ya? Pada dasarnya bisa semua, dan itu makanya itu kita gali informasinya pada saat asesmen. Oke, contohnya kayak tadi rumah sakit kalau rekam medis itu berarti bisa di lambdain istilahnya gitu bisa, ya? bisa. Itu saya sendiri tolong koreksi kalau salah gitu ya. Kalau tidak salah itu setiap rumah sakit atau mungkin klinik itu punya tipe rekam medis yang beda-beda. Iya betul. Ya, di situ ada ukurannya pun mungkin beda-beda ya. Ada yang A4, ada yang mungkin lebih kecil ya kalau saya pernah lihat gitu ya di klinik biasa gitu. Iya betul. Di situ kan ada nomor registrasi pasien, kemudian ada informasi awalnya gitu ya. Itu yang membedakan metode pengerjaannya. Oke. Misalnya di klinik itu, karena klinik itu dia belum segala sesuatu sistemnya belum otomatis, mereka masih melakukan manual penulisan, nama pasien, nomor registrasi dan sebagainya. Apalagi di bawahnya kan tulisan dokter gitu ya. Iya betul. Sedangkan kalau yang rumah sakit besar sudah terkait dengan sistem, semuanya sudah dalam bentuk tulisan hasil printing, nomor registrasi, nama pasien. Untuk yang itu kita prosesnya bisa lebih mudah kita lakukan, karena kita bisa langsung capture di atasnya untuk memberikan capture maksudnya di data-datanya secara otomatis. Kita bisa ambil nomor registrasi, nama peserta, nama pasien dan lain-lain. Fungsinya buat apa itu? Itu nanti buat memberikan identitas terhadap file hasil scan tersebut. Oh, I see. Di suatu saat Anda membutuhkan laporan itu, Anda tinggal mencarinya berdasarkan nomor registrasi atau nomor pasien. Oke, berarti kalau saya punya file ini namanya misalnya KKN di desa digital gitu. Nah, itu saya nggak perlu ngetik
full gitu ya. Nggak perlu. Cuman cukup ya apa namanya kata kuncinya doang. Iya. KKN. Iya, misalnya. KKN akan keluar. Akan keluar setannya. Salah dokumennya. Akan keluar dokumennya yang Iya. dibutuhkan. Oke, lanjut. Terus proses selanjutnya apa lagi? Om? Setelah itu kita melakukan proses scanning. Heeh. Proses scanning biasa kita akan menggunakan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ukuran kertas yang kita hadapin. Iya. Ya, setelah proses scanning, kita akan melakukan proses indexing. Indexing tadi adalah pemberian identitas terhadap file tersebut. Ya, jadi kita di indexing itu adalah fungsinya apa? Untuk mempermudah pada saat pencarian setelah dokumen tersebut dalam bentuk digital. Nah, indexing sendiri ada beberapa metode. Ya, kita ada metode metode indexing yang dilakukan secara input manual. Oke. Ada yang tadi kita sebutnya area indexing ya. Jadi berdasarkan area yang kita ambil secara otomatis yang tadi misalnya Iya. rekam medis, kita ambil file yang di atas untuk kita masukkan secara otomatis ke dalam sistem. Itu akan menjadi identitas dokumen tersebut. Ada yang yang bisa kita ambil semuanya dari dokumennya. Ambil semuanya. Ambil semua informasi dari komputer, kita capture semua informasi dari ini OCR indexing. I see. Kita sebutnya OCR indexing. Jadi nanti metode pencariannya sama seperti pada saat kita mencari googling. Anda lupa nomor registrasinya, Anda lupa nama penanda tangannya siapa, Anda hanya satu kata. Begitu Anda search, itu akan keluar dokumen-dokumen yang Anda mau. Oh, berarti kalau kayak tadi contoh aku tuh yang KKN di desa digital itu berarti metodenya pakai OCR indexing gitu. Bisa aja Anda pakai OCR atau bisa memang input dari awalnya KKN sebagai judul. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, berarti cara taunya pemberian identitas atau indexing yang diperlukan ini dari assessment, Dari assessment. ya. Kebutuhan Anda seperti apa? Katakanlah Anda adalah menangani perpustakaan. Sekarang Anda akan memberikan identitas suatu file itu dengan buku misalnya ya, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbitnya kapan, judul dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin 5 sampai 7 field. Nah, kita akan melakukan input terhadap file tersebut. Jadi suatu saat Anda membutuhkan, saya mau mencari buku tahun terbit 1980. Ada 80 akan semua dokumen akan keluar. Ompet anak 80-an. Saya bisa disensorkan. Oh ya, oke, skip. Nah, oke. Kalau proses dari sama Fitro seperti itu, kalau dari sisi customernya apa yang harus disiapin, Om? Sebenarnya yang bisa dibilang nggak ada ya. Anda hanya butuh dokumen yang pasti. Dokumen yang pasti, kemudian kebutuhan Anda seperti apa sih? Oke. Metodenya seperti apa yang mau dibutuhkan? Nah, dari situ kita bisa sharing ya, bisa saling tukar. Oh, kita bisa mengarahkan, oh mungkin ini yang terbaik. Atau mungkin cara yang B, cara yang C. Ya, kurang lebih seperti itulah. Dan tempat ya. Dan tempat ya. Dan tempat pastinya. Oke, jadi Bapak Ibu sebagai pengguna Lambda itu oke banget ya Om. Jadi ibaratnya kalau traveling nih, ini tinggal bawa koper doang ya. Bawa koper dan bawa diri lah pastinya. Bawa diri ya. Pastinya bawa diri. Ya, by the way Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom chat atau nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab kalau yang mau open mic ya. Oke, nah balik ke yang tadi, berarti Bapak Ibu sebagai pengguna Lambda itu nggak perlu menyiapkan apa-apa ya Om ya, cuman butuh nyediain dokumennya aja, terus tempatnya, terus sama metode seperti apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Contohnya kayak mau mencari berdasarkan tadi apakah pakai keyword doang atau pakai nomor registrasi atau gimana ya Om ya. Oke, itu proses sampai transformasi dari hard copy ke soft copy. Nah, cuman ini nih, setelah itu nanti hasil soft copy-nya disimpan di mana? Nah, itu pun kita akan cari informasinya pada saat assessment.
Ya, pada saat assessment kita akan cari apakah Anda punya metode penyimpanan sendiri. Anda akan menyimpan itu dalam bentuk mungkin kepingan disk kalau zaman dulu ya. Kepingan disk atau mungkin flash disk, atau Anda menyimpan itu dalam kepingan disk nih CD maksudnya. iya, Oke. dalam CD itu, atau mungkin Anda punya server yang sudah siap. Itu bisa banyak opsi. Tapi di sini pun di Lambda pun kita menyediakan suatu penyimpanan akhir bentuk cloud. Akhir berupa Dalam bentuk cloud. Sebagai baik. penyimpanan dokumen tersebut. Kita akan berikan free berlangganan selama 1 tahun. Jadi Anda bisa langsung nyimpen dokumen tersebut ke dalam ke dalam cloud tersebut, ke dalam storage cloud tersebut. Di situ kita sudah lengkapi semua dengan fitur keamanannya, bagaimana manage-nya, otomatisasinya, bagaimana bisa meng-capture, kemudian bagaimana Anda melakukan akses dan lain sebagainya. Jadi Anda sudah punya dokumen manajemen sendiri yang sudah kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Komplit ya. Komplit. Itu pun setelah di proses Lambda juga penyimpanannya juga ada beberapa alternatif ya Om ya. Iya, apakah dari kita atau dari Anda sendiri sebagai customer? Untuk penyimpanannya, berarti bukan sekedar disimpan dalam hati ya? Enggak. Oke. Hati itu bisa jadi Bisa jadi apa liver ya? luka. Sakit hati. Iya, oke. Baiklah. Kalau format hasil soft copy-nya juga bisa di customize sesuai kebutuhan atau udah ada defaultnya atau gimana? Selama ini sih sejauh ini mereka membutuhkannya adalah PDF, karena ukuran filenya kan bisa fleksibel ya, kecil ya, kecil. Biasa PDF. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan jika ada permintaan untuk melakukan transformasi tersebut ke file-file yang umum di Office, misalnya ke Word atau ke Excel, itu pun kita bisa. Oh gitu. Iya. Lagi-lagi tergantung kebutuhan kebutuhan dari customer. Oke, berarti kita sih fleksibel aja Fleksibel. ya. Om ya. Iya. Dan aturable lah. Aturable ya. Aturable. Mantap. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang soft copy, ya pasti nggak mungkin nggak ngomong itu tentang keamanan dan kerahasiaan dokumennya. Nah ini gimana Om? Contohnya kayak untuk biar dokumennya nggak bocor tuh apakah operatornya disumpah pocong atau gimana? Oke, sekarang mungkin ada dua saya jadiin dua pertanyaan ya. Maksudnya jadi dua ide. Keamanan setelah jadi atau keamanan setelah proses? Pada saat proses. Ini kan kita ngomong dari Pada saat proses kita scanning. ngomong end to end ya, dari hulu ke hilir. Iya. Nah berarti mungkin bisa dijelasin nggak berarti dari awal sampai akhirnya itu proses untuk keamanan dan kerahasiaan informasi atau dokumennya itu kayak gimana? Oke. Yang pertama berarti kita bicara pada saat proses ya. Pada saat proses dilakukan itu kita sekali lagi kita mengikuti kebutuhan customer, mengikuti apa yang diminta oleh customer. Katakanlah tadi, misalnya kita harus punya operator yang tersertifikasi, dia mungkin harus melampirkan SKCK, kelakuan baik, sebagainya. Ini kemudian mau ini atau mau ngelamar kerja ini? Ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian dia harus misalnya tidak boleh membawa hard disk. Oh ya, Dompet harus ditinggal dan sebagainya gitu ya. dompet ditinggal, Gitu ya. istri ditinggal. Dan harus menampilkan ID. Pokoknya apapun persyaratan yang diminta oleh customer untuk pada saat melakukan proses, mungkin dari sisi perangkat tadi ya saya ulang tadi kan dari sisi operator. Dari sisi perangkat misalnya perangkat tersebut tidak boleh dilengkapi oleh hard disk karena takutnya tersimpan. Kemudian flash disknya harus dimatikan. Jadi mereka mencegah operator kita melakukan penyimpanan yang ilegal ke dalam flash disk. Terus? Nah itu nanti semua itu akan kita konfigurasi. konfigurasi terus. Artinya kita bikin misalnya kalau misalnya perangkatnya dari kita untuk yang laptopnya atau perangkat PC-nya akan kita bikin disable untuk flash disknya. Kurang lebih seperti itulah. Atau mungkin hard disknya nanti begitu selesai dari project hard disknya kita serahkan ke customer. Jadi kita baliknya udah memang tidak ada hard disk. Oke, tapi itu semua untuk pegangan customernya berupa Itu akan dituang dalam bentuk kontrak atau kita buat semacam non-disclosure agreement lah. Oke. Iya. Oke, jadi semua hal yang tadi
sudah disepakati Disepakati. antara sama Fitro sama customer itu akan dituangkan di NDA tersebut dan itu nanti disetujui kedua belah pihak. Betul. Gitu ya. Karena akhirnya dalam kontrak itu kan akan jelas ya apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan. Oke, gitu ya. Berarti emang udah dijaga dari awal gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Oke, kalau gitu aku rasa udah cukup jelas ya tentang Lambda ya. Udah cukup detail dari Terima end to end. kasih kalau cukup jelas. Gitu. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya ya, tapi kalau sebelum kita masuk Q&A mungkin kita bisa summarize lagi Om. Jadi kalau Lambda itu adalah layanan alih media Oke. yang bertujuan untuk merubah atau membantu Membantu customer kita untuk melakukan proses transformasi dari hard copy ke soft copy. dari hard copy ke soft copy yang mana dalam prosesnya bukan sekedar merubah hard copy menjadi soft copy, tapi juga ditambahkan kayak penambahan identitas berupa indexing, Betul. terus termasuk juga penyimpanan dan manajemen dokumen ya. Dan layanannya itu semua all in dari hulu ke hilir ya. Jadi mulai unboxing, nyapu gudang, cuci gudang, Beres gitu ya, beberes, cuci piring gitu. Nah, Nggak sampai situ sih belum. Kita belum. Oh kirain include cuci piring. Mungkin ke depannya. Boleh gitu. Dan selain mulai dari unboxing, unbinding, terus proses scanning, terus dokumennya kembali lagi dirapiin dan ditaruh di tempatnya semula kalau ada. Iya. Ya. Dan jangan lupa ya kita tadi mungkin tadi belum ditambahkan tadi ya. Oh, apa? Belum sempat ditambahkan tadi mengenai quality control ya. Kita akan pastikan bahwa yes. kualitas dari hasil scan dan kualitas dari inputnya atau pemberian identitas terhadap dokumen tersebut sesuai dengan apa yang customer minta. Sesuai dengan apa yang customer minta. Iya, jadi misalnya dianggap pada saat kualitas ini kurang bagus nih, kita akan mengulang proses itu lagi sampai itu sesuai dengan apa yang customer minta. Jadi kita ada quality control dan kita pun ada untuk sistem pelaporan. Kita laporan daily, weekly, monthly itu akan kita gunakan sebagai laporan progres kerja, apakah sesuai dengan target yang diminta oleh customer mengenai waktu pengerjaan. Oke. Dan sebagai evaluasi apakah ini sesuai dengan target. Kalau misalnya tidak sesuai dengan target, kita akan mencari solusinya, apakah dengan penambahan perangkat dan apakah penambahan operator. Itu bisa kita sesuaikan lagi untuk mengejar target. target. Oke. Jadi Bapak Ibu ya bukan sekedar layanan end to end, tapi juga kita dari Salvitro juga mempertanggungjawabkan hasil kerja kami kepada customer yaitu Bapak Ibu ya. Dan quality control seperti sudah disepakati sebelumnya ya. Iya. Jadi intinya ya kita sih fleksibel aja gitu. Betul. Tergantung kebutuhan dari customer. Iya. Oke, very good. Oke, nah jadi kurang lebih itu ya ringkasnya tentang Lambda ya Bapak Ibu. Kalau Mungkin dari benefitnya ya, tadi benefit namanya. oh iya benefit ya. Oke, Oh, tadi iya, bicara benefit Pak. dari benefit dan kalau kita bilang benefitnya itu kita dari aspek efisiensi dan efektivitas ya. Efisiensi Yang jelas dan lebih efisien ya. Anda tidak ada investasi untuk operator, Anda tidak investasi untuk perangkat, Anda tidak investasi untuk aplikasinya karena semua dari kita. Anda tidak perlu pusing-pusing bikin metode apa karena kita bantu untuk menawarkan atau memberikan saran ini loh lebih baik seperti ini gitu. Oke. Sistem pengarsipannya. Kemudian dari sisi efektivitas ya, ini kan terukur, ada sesuai dengan target kapan mengerjakan. Kemudian Anda tidak perlu memanage waktu. Misalnya Anda punya operator yang diperbantukan dari departemen lain, dan itu dia sendiri sebenarnya fokus kerjanya bukan di situ, tapi harus mengerjakan proses scanning dan akhirnya kan pekerjaan dia terbengkalai. Gitu. Oh, Jadi iya, lebih betul. terukur, kita ada manajemen waktunya, kita atur, artinya bisa langsung ditentukan. Anda tinggal memanage kita, waktunya harus selesai dalam 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, kita tinggal mengontrol itu aja. Oke. Tapi kalaupun misalnya operatornya
maunya dari pihak internal customer juga Nggak apa-apa juga. bisa Nggak apa-apa. disesuaikan. Karena kan kita training proses dan terutama untuk proses penggunaan perangkat dan proses pemberian identitas tadi, indexing. Oke, baiklah. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari perspektif customer itu ada keuntungan dari sisi dari sisi space itu berarti Iya, dari makan tempat ya. Apalagi kalau misalnya di saat ini kan isu mau pindah ibu kota nih. Betul. Ya. Oh iya. Kalau mau pindah ke ibu kota yang baru kan nggak mungkin gudang dokumennya dibawa segudang-gudangnya gitu. Setuju. Kan? Gitu. Iya. Dan apalagi kita nih baru rencana ke endemi ya. Ya. Tapi dengan adanya pandemi selama 2 tahun kemarin itu kalau saya sih ngerasa itu udah merubah pola kerja ya sebenarnya ya. Sekarang orang udah mulai terbiasa untuk pola kerja dari rumah, I see. dari tempat lain, di mana pada saat sekarang ini akses untuk dokumen tersebut sangat dibutuhkan, Ah, ya betul. ya kan? Jadi ya itu tadi harus balik ke digital. Oke. Selain itu perspektif dari customernya sendiri itu juga pencarian dokumennya tuh lebih cepat ya. Pada saat akhirnya saat ya, akhir ya. iya target yang ditargetkan adalah seperti itu. Gitu. Oke. Intinya bagaimana dokumen hard copy yang tadinya Anda butuh waktu untuk melakukan aksesnya, untuk mengambilnya, untuk memanfaatkan dokumen yang lama. Sekarang dengan adanya setelah perubahan dokumen dari hard copy ke soft copy, Anda akan lebih cepat dong pastinya dan Right. Dan tentunya dengan biaya yang lebih efisien ya. Om, ya? efisien dan dokumen tersebut bisa lebih lama tersimpan ya. Iya, begitu. Jadi demikian Bapak Ibu kurang lebih tentang apa itu Lambda dan benefitnya. Oke. Nah sekarang Om Pet ya kita coba lihat kolom chat ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan. Kita tengok. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Om kalau lewat Yang ke buku ya. Kalau lewat Serpong ngindarin ganjil genap lewat mana ya? Oh, Ada itu. kok sorry ini WA teman saya beberapa hari yang lalu. Sorry, enggak. Ini oke, baik. Ada pertanyaan dari Bapak Joko Sugiarto ya. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Ya. Pak Joko. Oke, Pak Joko nanya tentang bagaimana untuk men-scan buku tapi tidak melepas jilitan, bisa nggak? Dan yang kedua, apakah disediakan software untuk penyimpanan dan pencarian, Om Pet? Oke. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Memang kita juga yang cukup kompleks itu adalah jika kita melakukan suatu scan dari bentuk buku. Berarti ada dua metode. Apakah kita boleh untuk melakukan unbinding dan binding lagi dalam bentuk buku? Artinya kita akan mempekerjakan operator spesialisasi untuk melakukan unbinding dan binding buku. Oke. Tapi kalau memang tidak diperbolehkan seperti itu ya kita akan menggunakan perangkat yang bisa melakukan scanning buku. Maksudnya scannernya? Iya, scannernya Oke. yang langsung mengambil dalam bentuk buku. Ya, metode pembacaannya beda dengan mesin scanner biasa. Oke. Ya, kurang lebih itu yang kita akan gunakan. Oke, jadi Pak Joko antara Ada dua opsi. ada dua opsi ya. Jadi antara operatornya kita pilih yang Punya spesialisasi untuk melakukan scan dari buku. bukan untuk melakukan proses unbinding dan binding lagi dari buku. Unbinding dan binding dari buku. Dari ya. buku ya. Atau scannernya yang Disesuaikan. sesuaikan. Betul. Gitu. Oke. Jadi demikian Pak Joko ya, semoga Itu ada pertanyaan kedua kalau nggak salah tuh. Apakah pertanyaan disediakan Oh ya, pertanyaan kedua dari Pak Joko. Apakah disediakan software untuk penyimpanan dan pencarian? Iya. Untuk kita pun siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk software penyimpanannya. Jadi seperti tadi kita sampaikan, nanti akan disampaikan juga oleh Pak Fendi mungkin di akhir acara. Kita punya suatu paket yang udah termasuk itu biaya berlangganan selama 1 tahun untuk sistem penyimpanan dalam bentuk cloud. Oke. Jadi di situ itu pun kita berdasarkan asesmen kita atur bagaimana Anda membutuhkan storage tersebut, bagaimana aksesnya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, pengaturan usernya, kemudian pengaturan besarnya,
dari mana diambilnya, itu semua bisa kita sediakan. Oke. Jadi demikian Pak Joko ya, semoga terjawab pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, kalau yang mau nanya monggo, kalau ada yang mau open mic juga silakan ya. Mau nanya atau mungkin mau ngasih curahan hati mungkin Boleh. ya, nanya kondisi jalan kayak tadi teman saya itu ya, ganjil genap berlaku enggak, ya pasti udah berlaku gitu, boleh. Tapi terutama kalau mau nanya soal lambda gitu. Oke. Oke. Iya, kita lihat. Oke, belum ada. Oke, sepertinya udah pada jelas nih Om. Mudah-mudahan. Oh, ada yang on mic. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini? Pak. Pak Pandu ya Pak? Iya. Iya Pak Pandu. Gimana Pandu. Pak? Pertanyaannya. Saya mau nanyakan ini terkait layanan dari Lambda ini. Ini kan bisa disediakan operator berikut perangkat untuk scanningnya ya. Betul? Betul Pak, semuanya Pak. Yang menanyakan ini nanti terkait klausul pekerjaan. Kalau misalkan pekerjaannya sudah selesai, kemudian apakah dari Lambda itu bersedia untuk menyerahkan seperti gini, dari perangkat apa namanya, yang pasti kan untuk scanning itu membutuhkan perangkat komputer ya, betul. laptop atau PC. Betul. Nah, setelah selesai pekerjaan, apakah dari Lambda bersedia untuk menyerahkan apa namanya, Perangkat tersebut ya Pak. basis komputer, karena kan di situ kan terdapat edge data ya, Betul. scanningnya sendiri. Betul. Apakah dari Lambda itu bersedia untuk menyerahkan bagian hard disk atau untuk dilakukan ya semacam web graphics lah. Oke, baik Pak Pandu, terima kasih. Gimana Om Pen? Terkait keamanan data Oke. sih sebenarnya. Ya. Betul. Itu tadi sudah sempat kita sampaikan tadi ya, mengenai faktor keamanan ya. Artinya kita sangat fleksibel Pak. Kita sangat fleksibel untuk memenuhi apapun kebutuhan dari customer. Salah satu persyaratannya tadi misalnya, kita kan sekarang misalnya kita pakai scanner, karena banyak mesin multifungsi ya, itu sudah ada hard disknya. Itu pun bisa kita nanti kita lepas pada saat proses. Itu bisa. Kemudian jika perangkatnya memang perangkat laptop atau komputer dari kita, at the end kita bisa menyerahkan hard disknya ke Bapak, atau kita sama-sama lihat, kita akan melakukan proses erase atau mungkin format ulang hard disknya, sehingga dapat menjamin bahwa data tersebut tidak sampai ke kita atau tidak keluar selain dari ruangan tempat kita melakukan proses scan. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Mungkin ada lagi tadi Pak Pandu, kira-kira ada yang masih kurang jelas? Oke, Ya, terima kasih Pak Pandu. Ada lagi nih Om Pedi dari Ibu Dian Wulandari ya. Ibu Dian nanya, untuk Lambda ini apakah hanya merubah dari hard copy menjadi digital saja, atau bisa sampai dengan mengambil data dari isi dokumen, misalnya dokumen form, sehingga dokumen tersebut bisa jadi informasi tersebut bisa menjadi database perusahaan. Oh ya, itu adalah bagian dari proses indexing tadi ya. Itu bisa kita masukkan dalam kategori proses indexing. Jadi itu tergantung dari pertama kualitas dokumen, kedua font dari dokumen tersebut. Katakanlah misalnya dokumen tersebut adalah tulisan tangan atau handwriting, tentunya teknologi kita belum sampai 100% akurat untuk mengambil atau mengcapture isian dari form tersebut jika bentuk tulisan tangan. Tulisan tangan tuh contohnya kayak tulisan di belakang ini ya. Mungkin salah satunya ya, kayak gitu ya contohnya. Atau mungkin tulisan tangan benar tulisan tangan ini yang dari pulpen. Oh, kayak tulisan saya Ya, dong. pure tulisan tangan. Ya. Ini kalau kita di scan dibacanya akan aneh. Kalau tulisan saya di scan kebacanya garis-garis doang. Garis-garis doang gitu ya. Iya. Dan garis lurus gitu langsung ya. Iya. Ya kalau seperti itu sih. Jadi kalau misalnya bentuk isiannya adalah dokumen form atau mungkin ya
Kita bisa tulisan tangan itu jika dalam bentuk yang isian huruf per kotak ya. Kalau nggak salah itu pada saat kita ujian. Ya. Pas ujian itu ya, fillable form gitu yang satu huruf per kotak mungkin kita masih bisa. Cuma kalau untuk bentuk tulisan yang formnya tersebut dalam bentuk tulisan tangan dengan pulpen tersebut, pembacaan kita belum sampai 100% akurat. Oke, tapi kalau misalnya tulisan tangan tapi yang hurufnya huruf cetak lah, bukan huruf sambung, itu tetap bisa di capture kan? Nah itu dia, tidak semua orang punya tulisan yang sama kan. Kadang-kadang form tersebut bisa dikasih ke nasabahnya atau customer dari customernya misalnya ya. Oke. Dan tulisan Anda tulisannya kan beda nih. Kalau kita menggunakan metode yang sama, tulisan Anda mungkin kebaca, tulisan saya enggak. Oh iya. Tulisan yang lain mungkin kebaca dan akhirnya nggak akan jadi database juga gitu ya, karena banyak data-data sampah. Oke, tapi kalau dari pertanyaan Ibu Dian ini misalnya kalau ngambil data dari isi dokumen ya, sejatinya bisa ya Om ya? Bisa, kalau misalnya fontnya adalah font yang hasil cetak juga gitu, misalnya font-font yang ada di ada di Office. Oh, iya. Nah, itu akan bisa kita capture. Oke, jadi Ibu Dian ya sejatinya bisa ya Bu. Jadi itu nanti bergantung dari proses indexing ya, demikian Ibu Dian. Oke, selanjutnya nih Om, ada dari Pak Adipta Putra Dianto. Oke, Pak Adipta nanya apakah pada layanan Lambda kira-kira berapa lama proses waktu yang dibutuhkan dari unboxing sampai finishing. Ya, ambil contoh kasus apabila saya punya 10.000 dokumen berbagai ukuran kertas, kira-kira kapan selesainya? Selesai sepenuhnya. Selesai sepenuhnya. Pertama yang kita pada saat assessment yang kita tanyakan adalah target penyelesaiannya. Jadi kita punya dua metode, kita berdasarkan target penyelesaian. Jadi dengan target penyelesaian tersebut kita kerahkan jumlah perangkat dan jumlah operator yang sesuai, atau kita pakai perangkat yang standar, katakanlah satu operator, satu mesin, kemudian kita melakukan proses dan itu akan bisa dihitung. Kurang lebih seperti ini untuk perhitungannya Pak ya. Katakanlah minimal sekali kita bisa melakukan 10 halaman per menit. Kalau kita 10 halaman per menit kurang lebih 1 jam 600 ya. 1 jam 600. Kemudian 1 jam 600, katakanlah dalam sehari kita melakukan 5 jam kerja lah. Iya. Itu sudah mencapai berapa? 3.000 ya kalau nggak salah ya. 10 kali 60 per jam. Iya. Karena 1 jam itu udah 600. Oke. Sebenarnya kalau untuk 600 ya mungkin 2-3 hari, kalau untuk 1.000 kita bisa mencapainya Pak. Oke, jadi Untuk 2-3 hari. tapi intinya untuk target penyelesaian itu bisa dihitung ya Om. Bisa ya? dihitung. Ada kalkulatornya, nanti tinggal Pak Adipta konsultasi sama tim dari kami. Betul. Ya. Itu untuk kita bisa set waktu itu assessment ya, sekalian set waktu ya, kira-kira targetnya berapa lama gitu ya Om ya. Intinya yang penting adalah pada saat proses assessment kita dapat data komplitnya Pak. Iya. Kita bisa melihat dokumennya seperti apa, tebal tipisnya, katakanlah misalnya idealnya adalah kita pakai apa tuh, kalau istilah kita adalah dokumen feeder ya. Iya. Kita pakai dokumen feeder bisa langsung menghisap dokumen, atau memang dokumen tersebut sudah kualitasnya katakanlah sudah sudah agak ringkih, jadi tidak bisa melakukan proses otomatis dan dilakukan secara manual, itu akan mempengaruhi waktu kerja. Kemudian ukurannya ternyata misalnya Bapak punya suatu dokumen yang besarnya sampai A2 atau A0, artinya kita tidak bisa pakai perangkat yang standar yang ada saat ini. Oke. Itu pun akan mempengaruhi proses pengerjaan. Ya, jadi gitu ya. Iya, tapi bisa yakin kalau untuk 1.000 dokumen, itu 10.000 ya, 10.000 dokumen ya. Hitungannya kita 1.000, kalau untuk 10.000 dokumen itu kita saya bisa yakinkan dengan proses standar sebulan kita udah bisa selesai. Sebulan ya. Sebulan udah selesai. Oke, jadi kurang lebih sebulan Pak Adipta ya. Tapi kalau mau Pastinya detailnya lagi nanti Pak Adipta bisa kontak ya. Atau Bapak Ibu bisa kontak ya di nomor di running text di bawah ya, untuk kontak ke tim kami untuk assessment dan lain-lain, atau Bapak Ibu kembali bisa isi feedback form ya, sesuai yang tadi sudah di announce oleh Bunga itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Om, dari Ibu Sri Fatwa ya.
Apakah data yang disimpan selalu dalam bentuk PDF, bukan file? Ya, misal untuk data dengan ukuran besar seperti peta dan lain-lain, terkait kemudahan dan keamanan, termasuk rahasia pemindahan pemegang data atau operator. Terus terang saya agak mungkin ada bisa dibantu untuk dijelaskan lagi nih, Mas Ejani. Dalam bentuk PDF bukan file maksudnya? File mungkin Bu Sri mungkin pengertiannya file ini hard copy ya Bu ya. Apakah data yang disimpan selalu dalam bentuk PDF bukan file? Format ya. Format lain selain PDF gitu. Ya atau mungkin Pada umumnya yang kita lakukan adalah proses transformasi dari suatu hard copy menjadi image. ini menjadi digital, jadi Ya, soft digital copy. image ya. Biasanya kita bentuknya image dan file-file yang biasa umumnya adalah PDF, TIFF, JPEG, dan itulah file image ya. Ya, termasuk format Microsoft Office tadi Iya, ya. itu kita bisa semua. Oke. Oke, dan terus maksudnya terkait kemudahan dan keamanan rahasia pemindah pegang. Ya, pemindahan pemegang data atau operator. Ya, Apakah lagi-lagi maksudnya ini keamanan seperti ya? yang tadi Om Bedi sampaikan, ini fleksibel Fleksibel, tergantung tergantung kebutuhan. kebutuhan dari customer. Pokoknya apapun kebutuhan dari Anda tinggal kita tinggal tuangkan dalam bentuk kontrak dan kita tanda tangani untuk memastikan bahwa segala sesuatu keamanan itu kita penuhi. Oke, aku rasa cukup ya. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, boleh tetap tulis di kolom chat. Nanti kita akan jawab secara offline ya di kolom chat juga, atau bisa kontak nomor di bawah untuk janjian dengan tim Pak Pedi ya untuk assessment lebih lanjut. Jadi ya Om Pedi terima kasih banyak ya untuk penjelasannya yang detail tentang layanan alih media alias Lambda. Ya mungkin sebelum kita end ada closing statement Om Pedi buat Bapak Ibu peserta webinar. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika Anda memang ada kebutuhan untuk melakukan transformasi dokumen dari hard copy menjadi soft copy, Anda tidak perlu memikirkan sumber daya dan menyiapkannya, karena kami akan menyediakan untuk Anda dan kami akan melakukannya. Wow, kami akan melakukan sepenuhnya untuk Anda ya. Dengan Lambda. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas antusiasme dan partisipasinya dalam segmen Bantal kali ini ya. Kita ketemu lagi dalam Bantal berikutnya, Banyolan Digital berikutnya. Saya Reza Saya Pedi. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bunga untuk segmen selanjutnya. Monggo Bunga. Canon for 15 years. I work as a solutions consultant in the Philippines for 15 years. And recently, I was transferred here in Singapore. For the past 10 years, I've been handling Therefore and iResolution. And also,
I'm a certified therefore pre-sales and post-sales engineer. During the past 10 years, I've been assigned as a consultant for digital transformation. What is digital transformation? In today's fast-paced business environment, information management and efficient document handling is very essential. The ability of an organization to store, access, and retrieve its information gives them a competitive advantage over its competitor. And not only that, information management also gives an organization significant amount of savings by optimizing its operation and protecting them from breach of law or making them compliant. Now, these four benefits can also be given to your customers in the form of improved customer service and shortening the time for turnaround time in terms of response to their queries. And with that, they would give them confidence and peace of mind. Now, in Canon, we have two applications, which are Therefore and Iris PowerScan. And with these two applications, we make sure that your business can be simple. Now, our agenda for this morning is what is Iris PowerScan and what is Therefore. And also at the end of the presentation, I will be conducting a basic demonstration of the functionalities of those two applications. Now, Therefore and Iris PowerScan are both Canon companies. Okay? So 50% of it is owned by Canon. I will not go through all the bullets, but these companies has been around for decades and doing digital transformation. Now, if you look at with my experience, digital transformation is not a short-term requirement. This requires a lot of time. And usually when we do digital transformation, these are phases. So when you look for a partner for digital transformation, I guess we are the best suitable partner for you. Now, how can we help optimize your business process? Every day, documents are created, may it be paper or digital format. A lot of information is being produced day by day. Okay? Now, it's very hard to capture those information. Now, with our solution, we could centralize the capturing of those information and convert it to digital files. And with the help of our technology, we could also somehow reduce or eliminate totally the errors, reducing the cost of information captured. And with our hardware and application, in fact, we are only the vendor out there who could provide you an end-to-end solution, meaning from hardware to software, we could provide that. And not only that, with the help of our document management system, which is Therefore, we could boost your business process with the help of our workflow and automatically populate the information that we capture directly to your ECM or to your EMS or ECM. Now, how does Iris works with Lambda? Okay. As I mentioned a while ago, a lot of information or document is created every day. And with Iris, rest assured that we can capture that. Now, once you capture those information, the next challenge would be sorting. With the help of the processing of Iris PowerScan, we could automatically sort your documents. It may be invoice, contracts, or whatever document it is, we could create a template for that. Now, some of us or some of you would be wondering, what is indexing? When you talk about digital transformation, you don't save documents by a file name, but instead, we do it by a document tag.
So what are those document tag or index? Take for example, invoice. When you digitize an invoice, you save it usually by invoice number, invoice date, or supplier. Now, what does IRIS offer? We could automate the indexing with the help of the OCR technology or Zonal OCR, as well as ICR or Intelligent Character Recognition or handwritten documents. We could also automate that. And also the barcode. Most of the documents generated right now usually has barcode. We could also take advantage of that. And not only that, IRIS also support capturing of OMR. If you are familiar with the examinations for schools, we could automatically capture those information. Now, once you index this information, it is a good idea also to validate those information because not all information captured by the system are 100% correct. We will never commit 100% accuracy, of course. Now, with IRIS or with our application, you will be given a validation platform for these indices. Next would be document creation. The next challenge of digital transformation is storage. The more document is created, the more it would take space on your hard disk drive or your resources. Now, with IRIS PowerScan, our application could create files 50% its original size without compromising the image quality of the scanned document, making sure that your resources will be optimized. Now, once this document is created, you could now export it directly to your ERP, ECM, or for your DMS directly, which will be part of our demo later. Now, once these documents are saved, it will now be stored in a DMS, which we call therefore. So with therefore, we could secure the access of your document. Not only that, you could access your document anytime, anywhere, with the use of installed application or installed application to your computer. Web access, we support common web browsers such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, and Safari. And also, we support mobile app. You could download our Therefore Go app for free. Okay? And also, you could do searching of documents within our system. May it be metadata search or index search or document content search. Later on, I will show this functionality also. Now, sharing of information is also critical with digital transformation. With our system, you could export and send this information directly to your client via email. And not only that, we could share using our Therefore portal, wherein you could just simply put this as a part of the link on your website, wherein your client could access. Now, importing of documents. You might be asking, we've been talking about paper-based documents this whole time. What about our emails? What about our Word files? Okay. Therefore, we support not only paper-based document, but we could also save your email directly to our application. Not only that, we are certified gold partner with Microsoft. Meaning when you install our application to your desktop, there will be an additional tab on the Microsoft application wherein when you click that, you could save your information or your document directly to Therefore. Now, recently, eForm has been very active. You will hear a lot about eForms. Okay? Now, our system is also capable of giving you unlimited amount of eForms. You could design as many eForms as you want. Now we talk about management. This is very important, especially when you're working with compliance. Okay?
with our system, rest assured that all the things that would happen or all the action that is applied to the document, you could trace that using version control and histories. Integration. A while ago, I mentioned about integration with Microsoft application. We could also integrate with some ERP system. Take, for example, SAP, Microsoft Dynamics NAV, and SharePoint. Even Outlook, we could integrate with that. And also, if you have your own application which you develop internally or locally, we could also support that using our universal connector. Now, retention policy. This one is very critical also because, again, this is a long-term requirement. And imagine in 10 years' time, you will have a lot of documents. So definitely some of those documents would expire. And monitoring them one by one would be a tedious task for your IT staff. Now, therefore, we could automate that. All documents that are due for deletion will be notified to your IT department, and then your IT could delete those documents for you. No need to monitor. Now we talk about security. When you log into our system, you are under what we call document management policy, meaning your actions will be limited depending on the design of the administrator. Not only that, our applications is robust in terms of architecture. You could install it on a single server or on a multi-server platform. And on top of that, all documents that is saved to therefore is encrypted, making sure that no one, or if in the event someone copied this document and save it to their local drive, they won't be able to open it. Now we talk about automation. So what is automation? If you still have paper-based routing of documents, we could digitize that using workflow. So there's no need for paper to be routed around manually. And take note, we support unlimited number of workflows. Now, this is another factor why we do indexing. This is because of reporting. So with that, you could monitor the KPI. Let's say you want to monitor the KPI of the ones who approved invoices. You could do that with our analyze functionality. Now we proceed with the actual demo of the system. I will be shifting my screen to Iris Power Scan. So this is the Iris Power Scan application. Now let's simulate scanning. For the sample, by the way, I will be using 4 different invoices from different suppliers. Okay, now let's scan. First thing that you would notice on the right side, the invoices are automatically identified. So there's no human intervention. I just simply click scan, and then Iris identify the invoice for me. So if you could see, there are 4 indices. This one came from Time, the other one from Solview, and the other one from Trends, and the last one came from Advanced Technology. And if you look at on the left side, again, without human intervention, the invoice number, invoice amount, the vendor name, even the invoice date are again automatically captured. So this is the power of Iris Power Scan. Even if the document or the index or the image itself is what we call this in reverse mode, meaning binarized or turned black and white or reverse, somehow Iris managed to capture the information automatically. And if you would notice, every time I shift my cursor to an index, the system automatically zooms into the area where the document or where the information was captured, making sure that the information that was captured can be validated by the operator. So in the event the system
for some reason the system did not capture correctly the invoice number, the operator can correct it properly. Okay. So let's say for this example, let's say it's supposed to be 8 and not 0. The operator can still correct that number. Now, once the indexing is done and the validation is done, you could now process this information. Take note, when I hit the process, this will automatically kickstart a workflow. So let's click process. And, I'm sorry. Okay, I will be shifting to my therefore VM now. Okay, so the workflow will automatically send an email to the invoice approver, and he or she will receive an email notification that looks like this. Okay, here's the first email. So you can see now there's 4. I saved 4 invoices, so there are 4 instances of workflow that has been triggered. Now, if I am the approver or the one that is assigned for this workflow, all I have to do is click on the email, check the message, of course, and then open the content or open the attachment. When I open this attachment, I will be automatically be led to the therefore application wherein okay, let's wait for it. Okay, wherein I can review the document. Okay, review the document. Let's open another instance of workflow. Okay, this one is trends. And the other one is from here, I can now review the document. Let's say my task is to review the document and put an annotation on the document. So how do I do that? I simply go to the annotate tab and let's say put stamps. But before I do that, I just want to show you the audit trail capability of our application. So here's the current version right now we're dealing with. It's version 1. Sorry about that. Okay. Now when I put an annotation here, let's say I put as approved stamp somewhere in this document, I will be asked to check out the document, meaning I will be the only one who could edit this document at the moment. So click on approve stamp, as you can see, and then I will check in. Before I check in, take a look on the bottom part. There's a version here. It says only version 1. When I check in, say approve. Select check in. There will be another version. Okay. Okay. The other version now is created by the administrator when the changes was made and the comment of the one who committed the changes. So this is very important in terms of compliance, especially when doing audit. Okay. What other things you can do about with our system? Okay. Now let's enable linked objects. If you're dealing with invoices, definitely these invoices has an attached PO or delivery order. With our system, as you can see on the bottom part, there's a linked object wherein if there's an let's say there's a purchase order related to this document, it would be listed here, like for this example. And when I click on that link, it will lead me directly to the purchase request related to this invoice. With that, checking of the invoice for payment is very easy. This is somehow three-way matching. Okay. Now let's proceed with the workflow. Since I already approved it and I confirmed that the purchase request and the DR was there, and I now can approve
this workflow by simply clicking the approve button here. Okay. When I click approve, this will now go to the next approver, which is the manager. Same with the initial approver, the manager will also receive an email notification. Okay. This is the verifier. This one is, I think this is the manager. Sorry. Okay. While waiting for the email, now this is the Therefore Navigator. This is the common application that will be used by your users when searching documents. So how do we search documents under Therefore? You would notice our interface is somehow looks like an Outlook application, so it's very intuitive. Now, here you can see the library are properly set. There's no clutter. Let's say I want to search for the invoice that I saved a while ago. You just simply go to the library or category and then double click and then click find. Now, all the invoices that were saved will be enlisted here. So if you would ask, how do I trim down the result? Let's say I want to find only invoice related to Trends and Techies Corporation. Just simply type in here on the upper left side the keyword. Okay, and then as you can see, it's all automatically been trimmed down. The result has been trimmed down, making it easier for you to search documents. So what other way of searching documents under Therefore? Again, double click on the category or the library. Now, let's say I want to find invoices that are amounting to from 4,000 to 25,000. I just simply type in the parameters here and select the filter here. So 4,000 to 25,000. So that's my my filter, invoice amount from 4,000 to 25,000. Then I'll click find. Again, as you can see, it's now trimmed down for invoices on that category. Okay. Again, you can trim down the result using the search hit list. Now, I'm sure you would ask again, there will come a time that you will definitely forget the supplier name, the invoice number, invoice date, or the amount, but you will remember a keyword. Okay, we could take advantage of the full text search capability of the system by simply typing in the keywords here on the upper portion of the application. Let's say I purchased Cisco last month and I want to find the invoice related with. Simply type in Cisco and then click enter. Now, what will happen is the system will search the document content this time. Okay, and when you open that the hit list, one of the hit lists, the search criteria that you defined is also highlighted. As you can see here, it's highlighted, the word Cisco. Okay. Full text search works not only on a single word, but you could also search for phrases. Okay. Now, what other value does we offer? Another functionality is reporting, like this one. Okay. So this is a sample report that I created for the invoice that we captured. Let's close this one. So this is the amount of invoice that was saved, distributed per supplier. As you can see, I owe Advanced Technologies a lot at this point, so I need to pay them. Our reports, or the reports that comes with the system, is customizable, very customizable, and we could customize some report for you if you would require. So that concludes my demo.
And to summarize, working with Lambda and with Ganon, we could assure you that we could help you improve your productivity, okay, with the use of our workflow as well as the services of Lambda. We could improve your reactivity. If you could see, the searching of document is quite easy. The visibility of the documents will also be improved because, as you can see, with the help of the audit trail, anything that happens or all the action that is taken on the document will be part of the audit trail. Security, again, you cannot do your actions to the document or within the system can be limited by the administrator. And flexibility, meaning you could access the information anytime, anywhere. And that concludes my presentation. I'll be turning over the presentation to Bunga. Oke, thank you Nardo. And Bapak Ibu ya, kembali bersama kami Duo Serigala ya. Jadi kalau kita summarize apa yang sudah disampaikan Nardo barusan, itu Nardo menyampaikan tentang bagian dari digitalisasi yang ada di Lambda, yaitu berupa aplikasi Iris yang sudah merupakan bagian dari Lambda ya. Dan juga therefore sebagai salah satu opsi untuk manajemen dan penyimpanan dokumen setelah proses Lambda selesai. Nah, dua aplikasi ini akan diberikan secara free dari paket yang nanti akan disampaikan oleh Pak Effendi. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Nardo, boleh ketik di kolom chat atau open mic. Nanti Pak Pedi dan Nardo akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Oke, Nardo. So we are in Q&A session right now. So please stand by and stay with us in answering the questions, if any, right? Okay. So, ya, we are still waiting. Ada yang mau nanya? Mau nanya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti kita akan bantu translate. Ya. Kalau belum ada yang tanya, boleh saya tambahkan sedikit dari summary tadi ya? Oh boleh Om Pet. Ya, gimana? Jadi Bapak Ibu sekalian tadi bisa ngeliat ya bagaimana aplikasi-aplikasi yang tadi disebut dengan Iris, PowerScan, dan kemudian therefore itu menjadi bagian dari solusi layanan alih media atau Lambda. Jadi itu akan semua kita kita berikan free kepada customer-customer yang membutuhkan layanan Lambda tersebut. Kemudian tadi sempat dilakukan juga demo ya. Jadi kita sempat melihat tadi gimana caranya, sebagai contoh tadi invoice, dokumen-dokumen invoice, bagaimana kita melakukan capturing atau mengambil informasi yang ada dalam zona tertentu, kita sebut dengan zona ICR. Kemudian kita tadi ada menjawab pertanyaan bagaimana dengan bentuk dokumen form. Jadi kita melihat beberapa contoh yang bisa dihasilkan, bisa dilakukan oleh Iris. Itu bisa dilakukan oleh Iris tadi, bagaimana bentuk form yang tulisan tangan tapi dalam kotak. Itu pun bisa di capture. Jadi intinya dengan adanya aplikasi Iris sebagai aplikasi utama kita pada saat proses indexing, dan di akhirnya kita menggunakan therefore sebagai aplikasi untuk melakukan penyimpanan terhadap hasil-hasil dokumen yang sudah di-scan tadi, artinya kita benar-benar berusaha untuk menyediakan end-to-end solution pada layanan alih media di perusahaan atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Yes. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip, thank you Om Pet. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Dian lagi ya. Jadi ada dua software. Apakah ada dua software yang akan digunakan dalam proses digitalin dokumen ya? Gitu. Ya. Apakah dua software ini
sudah menjadi satu paket atau bisa bekerja terpisah? Pada dasarnya ini ada dua software yang terpisah, tapi bisa menjadikan satu atau bisa terintegrasi. Jadi ada yang tadi yang pertama disebut dengan Iris Power Scan adalah bagaimana kita melakukan proses scanning secara otomatis. Mungkin kalau sekedar saya kasih gambaran proses pada pengoperasiannya, kita melakukan proses scanning, kita akan mengirim hasil scanning tersebut suatu folder, dan aplikasi Iris Power Scan ini yang akan melakukan pengambilan secara otomatis dari folder tempat kita mengirim tadi. Itu yang akan kita proses. Yang akan diproses oleh Iris, kita melakukan input atau indexing tadi, kemudian hasilnya akan jadi dalam bentuk file. Nah, untuk software yang kedua adalah Therefore, itu kita gunakan sebagai aplikasi untuk menyimpan hasil dari proses scan tadi. Jadi secara otomatis pula, Iris Power Scan tadi, hasil dari Iris Power Scan tadi yang sudah diolah, itu akan dilempar langsung ke dalam Therefore. Jadi segala fasilitas Therefore tadi itu bisa Anda dapatkan. Tadi misalnya akses dari web, akses dari handphone, kemudian akses dari aplikasi yang sudah diinstal di laptop Anda, itu semua bisa didapatkan, termasuk segala fitur keamanannya. Dan mengenai paket lengkap tadi, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Effendi di akhir sesi, itu mengenai apa yang kita sediakan untuk customer sebagai salah satu paket layanan yang kita launching di tahun ini. Itu bisa saya sampaikan. Okay, so Pak Pedi, maybe you want to share to Nardo also what you answered just now. Okay, so right, Nardo, basically there's a question about are there two software being used in the digitalization process, and whether these two softwares have been combined into one package or can be work separately? Okay, which Pak Pedi already addressed that question. Okay, basically bisa ya Pak ya? Yes. Okay, basically It can be a different application, but it can integrate it also. Right. So basically it is able to do so. Right. Okay. Okay. Next questions. Adakah yang kembali yang bertanya? Oke. Belum ada ya. Oke. Aku hitung deh ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Oke. Maybe another one to give the last conclusion. Yes, I'm about to ask that. Okay, Nardo, thank you very much for your enlightening presentation. Maybe you want to give some closing statement before we end this segment? Right, we're so looking forward to work with you too. Okay, thank you very much, Nardo. Okay, thank you, Nardo. From Canon Marketing Asia. And yep, we are back to Bunga for the next segment. Okay, go ahead, Bunga. Baik, terima kasih Pak Reza, Pak Pedi, and also thank you Nardo for the presentation. Untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kuis nih. Akan ada hadiah OVO Cash senilai Rp500.000. Jadi pasti nih kalau Bapak Ibu tadi udah ikutan sesi dari awal sampai akhir, Bapak Ibu pasti bisa banget jawab pertanyaan-pertanyaan di kuis. Untuk link kuisnya akan kita share di kolom chat. Bapak Ibu bisa klik di kolom chat dan isi data diri Bapak Ibu untuk ikutan kuisnya. Kita ada hadiah OVO Cash senilai Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, ini menarik banget nih Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu untuk ikutan kuisnya nih ya. Pertanyaannya ada semua nih tadi di materi presentasi yang sudah dibawakan oleh Pak Pedi, Pak Reza, baik juga Nardo. Ya. Wah, sudah banyak juga nih yang join di kuisnya. Udah ada Pak Rahman, Ibu Endang. Sudah ada 17 orang Bapak Ibu ya. Mungkin tim bisa dinyalakan juga soundnya nih biar nggak sepi-sepi banget.
Ya, halo Bunga. Halo Pak Effendi. Ya, halo Bunga. Ya Pak. Ya. Baik, kalau gitu karena Bapak Ibu mungkin udah nggak sabar nih untuk ngelihat apa aja promo Iya, yang ada iya. dari PT Sama Fitro, kita mulai saja untuk sesi promonya ya Pak. Oke, thank you. Jadi selamat tadi untuk yang pemenang kuis dan dari partisipasi Bapak Ibu tadi saya lihat cukup aktif ya, dari pertanyaan-pertanyaannya juga ada yang secara teknikal lumayan dalam ya. Nah, dari kita juga dari Principal Canon Marketing Asia tadi Nardo Carandang udah menjelaskan beberapa solusi dari Canon ya. Nah, untuk di sesi saya yang kedua ini kita akan memberikan sesuatu paket penawaran ya. Nah, cuman ini di sini sebelum saya masuk ke sesi ya, untuk digitalisasi dokumen ini agak unik nih, karena setiap kebutuhan dari Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu atau di instansi Bapak Ibu bekerja itu mungkin berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya ya. Nah, jadi kayak kita misalnya datang ke restoran Padang, ada yang pilih katakanlah rendang, ada yang pilih ayam, opor, atau misalnya ikan bilis, lain-lain gitu ya. Nah, jadi ini sangat-sangat customized untuk bicara mengenai digitalisasi dokumen ini. Nah, tapi saya akan coba rangkum menjadi 3 ya. Jadi di 3 kita punya penawaran ini, yes. Kita akan jelaskan seperti apa detailnya ya. Nah, kita lihat di sini Digitizing Document Service. Nah, ini adalah paket Lambda ya. Jadi kita sebut ini paket Lambda. Ini adalah paket Lambda yang 1, paket Lambda 1 ya. Nah, jadi di paket Lambda 1 ini perbedaannya nanti dengan paket Lambda 2 dan 3 adalah lebih ke arah volume dokumennya, jumlah dokumen yang dibikin menjadi soft copy, menjadi digital ya. Nah, paket Lambda 1 ini jumlah dokumennya adalah 1 juta lembar ya. Jadi kira-kira 1 juta lembar atau lebih. Nah, waktu penyelesaiannya ini sekitar 10 sampai 12 bulan. Nah, kemudian ada operator di sini, kita sediakan sumber daya orangnya. Untuk operatornya itu ada 3 orang. Nah, untuk scannernya kita pakai scanner production, jadi bukan scanner biasa. Ini production scanner untuk ngejar waktu penyelesaian dokumen digitalisasi tadi ya. Nah, ada 2 scanner, kemudian ini pakai workstation ada 2. Jadi kita akan siapkan juga laptopnya atau PC-nya. Nah, kemudian ada aplikasi juga 2 ya. Jadi aplikasi ini kita pakai Canon Iris Power Scan ya. Jadi ada 2 license nanti dipakai di 2 workstation tersebut. Nah, kemudian cloud storage-nya kita pakai di sini adalah Therefore Online. Itu untuk 12 bulan. Nah, kalau dilihat dari angka-angka dengan paket ini, kurang lebih biaya per halamannya adalah sekitar Rp690 ya untuk per halamannya. Nah, tapi sekali lagi di akhir sesi saya akan jelaskan juga bahwa ini fully customized. Jadi bisa dibilang kebutuhan antara satu customer dan yang lainnya itu berbeda-beda. Ya, bisa aja ada yang minta operatornya misalnya hanya perlu 2 atau bahkan 4 misalnya operatornya untuk penyelesaian dokumen lebih cepat katakanlah. Misalnya pengen dokumennya selesai dalam waktu nggak mau 10 bulan, nggak mau 12 bulan, misalnya 3 bulan harus kelar. Nah, itu kita bisa juga atur ya seperti itu. Nah, kemudian ini di bawah itu ada tipe-tipenya ya. Jadi itu nggak akan saya bahas secara detail. Nah, ini kurang lebih seperti ini dulu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke paket yang Lambda 2-nya nih ya. Nah, kalau paket Lambda 1 tadi itu untuk 1 juta dokumen, paket Lambda 2 ini untuk 500.000 lembar dokumen yang akan dibikin digital. Nah, di sini operatornya di paket Lambda 2 ini dimasukin 2 orang juga. Kemudian kita sediakan scannernya di sini 1 ya. Nah, workstation-nya 1, aplikasinya Canon Iris Power Scan itu 1 ya, 1 license. Kemudian cloud storage-nya juga kita pakai Therefore Online dari Canon. Nah, biaya per halamannya ini menjadi sekitar Rp740 ya. Nah, jadi angka ini adalah angka
estimasi lah ya. Karena nanti pada saat detailnya itu akan kelihatan, kita perlu melakukan assessment dulu langsung secara fisik ya. Dokumen-dokumen di tempat Bapak Ibu semua kita assessment, kita akan kirim orang yang ahli di dokumen ini untuk melakukan assessment untuk menentukan paket yang sesuai gitu. Karena nanti Bapak Ibu pun pasti akan punya sesuatu ekspektasi ya. Jadi ekspektasinya misalnya katakanlah 1 bulan harus kelar atau 3 bulan deadline saya nih, nggak bisa sampai selama 10 bulan misalnya. Atau ternyata pas dicek misalnya ada juga dokumen yang prosesnya itu memerlukan waktu lebih lama nih. Jadi contohnya misalnya dokumen itu katakanlah di staples, kemudian dalam satu box harus dibuka dulu, jadi unbinding, binding lagi, segala macam. Nah itu waktunya pasti akan berbeda daripada dokumen yang udah siap untuk di-scan gitu. Atau misal Bapak Ibu punya suatu dokumen yang tadi sempat ada Bapak Ibu yang nanya juga ya, jadi satu lembar dokumen misalnya kontrak mau di-scan bagian customernya nih, nama customernya atau nomor handphonenya atau misalnya alamatnya ya. Nah itu bisa juga dibikin sesuatu indexing di daerah tersebut aja di dokumen tersebut. Nah jadi kita akan bikin dalam bentuk database nantinya untuk pencarian kembali ke depannya. Nah jadi benar-benar bisa customize gitu ya. Ya. Nah nextnya ini adalah paket Lambda 3. Nah karena jumlah dokumen di tiap-tiap perusahaan instansi kan berbeda-beda. Nah, kalau Lambda 3 ini adalah jumlah dokumen yang paling sedikit. Jadi 100.000 halaman atau kurang ya. Nah, di sini mungkin karena dokumennya sedikit, di paketnya kita akan memberikan sesuatu yang lebih ekonomis ya. Jadi di sini operatornya 2, scannernya 1, workstation 1, aplikasi 1, nggak pakai online, nggak pakai cloud ya. Nah, jadi harganya itu kurang lebih 700-an rupiah juga per halaman ya. Nah, cuman balik lagi ini adalah sesuatu estimasi. Nanti data realnya kita harus assessment dulu ke Bapak Ibu semua ya, ke perusahaan atau instansi Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa mendapatkan angka realnya nantinya gitu ya. Nah, dari paket Lambda 1, 2, 3 ini saya akan masuk ke slide berikutnya, di mana kita akan menjelaskan metode atau konsep yang akan kita lakukan di solusi Lambda ini. Jadi sama Fitro untuk solusi Lambda ini kita akan memperkenalkan sharing konsep itu 4F ya. Jadi caranya itu kita melakukan 4F ini. Dari 4F itu 3-nya adalah 3F-nya itu adalah free ya. Jadi free. Nah, yang 1F-nya lagi adalah fully ya. Nah, jadi kita akan lihat cara kita sharing konsep ini untuk sampai ke solusi, mendeliver solusi ke tempat Bapak Ibu semua. Nah, di next slide ini akan kita lihat detailnya ya. Jadi free yang pertama adalah free document assessment. Ya, jadi yang tadi saya bilang, tanpa kita melakukan assessment akan mustahil kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk perusahaan atau instansi Bapak Ibu. Karena tiap-tiap perusahaan dokumennya pasti beda-beda. Bahkan di Sama Fitro sendiri kita punya kontrak, kita punya PO, kita punya sampai berapa outner ya, besar sekali ruangan gudangnya. Nah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan tertentu, karena tadi saya lihat ada pemerintah, ada swasta, ada oil and gas, ada law firm. Itu pasti dokumennya juga beda-beda. Makanya kita perlu melakukan document assessment ini ke perusahaan Bapak Ibu, dan kita akan berikan ini secara free, assessment ini. Nah, setelah kita lakukan assessment, kita akan menyajikan data ke Bapak Ibu. Jadi di data ini kita akan memberi suatu informasi critical dokumennya yang mana, kemudian tentunya kita akan ada sesi meeting ya dengan Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu supaya bisa menyampaikan ekspektasinya ke kami. Misalnya berapa lama harus kelar dokumen digitalisasi tersebut. Kemudian Bapak Ibu ada minta sesuatu hal yang spesifik, misalnya yang tadi indexing bagian tertentu, katakanlah nama perusahaan, nomor handphone, kontrak, PO, sehingga menjadi database, masukin jadi file PDF atau menjadi apa ya. Nah itu Bapak Ibu bisa sampaikan pada saat kita melakukan konsultasi. Jadi hasil assessment tersebut nanti kita akan hitung lagi nih dengan specific requirement yang Bapak Ibu sampaikan saat konsultasi, sehingga kita bisa cek nih
kira-kira kita perlu taruh berapa operator, kita perlu taruh berapa mesin, kemudian workstation-nya harus berapa unit, kemudian untuk software-nya juga kita harus cek apakah memerlukan software apa aja ya. Kalau untuk indexing kita pasti pakai yang Iris PowerScan dari Canon. Kalau untuk online storage kita pakai Therefore Online. Tapi berapa license-nya, berapa jumlah concurrent user-nya, nah itu kita akan tentukan pada saat meeting consultation dengan Bapak Ibu setelah assessment selesai. Nah, itu juga kita kasih secara free ke Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Nah, setelah kita meeting, setelah konsultasi dilakukan, itu akan ada sesuatu minute of meeting-nya, kemudian target-target requirement spesifik yang Bapak Ibu tadi perlukan itu akan kita buktikan dalam bentuk POC ya. Jadi dalam proof of concept ini kita akan kirim barangnya ya. Jadi kita akan kirim katakanlah mesinnya, operatornya, softwarenya kita install juga di PC atau di desktop ya atau di laptop ya. Nanti itu kita akan lakukan langsung real on-site di tempat perusahaan Bapak Ibu atau instansi Bapak Ibu semua atau di gudang dokumen tersebut ya. Nah, jadi yang kita demokan adalah benar-benar dokumen yang Bapak Ibu tadi ada di tempat Bapak Ibu semua. Kalau tadi saya lihat ada peta yang besar ya, ada yang misalnya ukuran dokumennya katakanlah kecil ya, misalnya bon-bon ya, itu ada staplesnya segala macam. Nah, itu akan kita tes langsung menggunakan dokumen yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua. Kita akan bawa satu paket solusinya dan itu pun kita akan berikan secara free juga ya. Jadi dari assessment, dari meeting konsultasi sampai dari demo itu semua free, benar-benar tidak ada biaya sama sekali ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah fully customized solution ya. Nah, jadi yang tadi saya informasikan di awal, untuk solusi-solusi yang tadi ini itu sebetulnya banyak sekali variasinya. Jadi jumlah operator menentukan waktu selesai pengerjaannya. Kemudian specific requirement Bapak Ibu menentukan jumlah software atau jenis software yang akan digunakan ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi ini benar-benar fully customized. Katakanlah waktu demo atau POC kita lakukan misalnya 1 minggu. Nanti kita ukur nih 1 hari bisa kelar berapa banyak lembar dokumen. Nah, kemudian untuk jumlah dokumen Bapak Ibu katakanlah ada misalnya 500.000 halaman. Nah, itu akan kita cek itu berapa hari nih atau berapa bulan selesainya. Dan hasilnya itu nanti Bapak Ibu harus cek dulu apakah udah sesuai dengan yang Bapak Ibu minta, yang Bapak Ibu infoin ke kami atau masih ada perlu revisi lagi atau gimana gitu ya. Nah, jadi benar-benar fully customized solution untuk setiap perusahaan dan setiap instansi gitu ya. Nah, untuk nextnya di next slide ini ya, ini kita ada satu Google Form. Sebetulnya ini Google Form yang tadi juga sama ya. Jadi di Google Form ini Bapak Ibu bisa scan lagi dari handphone Bapak Ibu ya. Nanti kalau tadi udah scan sebetulnya sudah cukup, nggak usah lagi. Tapi saya lihat tadi ada juga yang masih ada yang belum melakukan Google Form ini. Nah, ini adalah untuk pendaftaran free assessment dan free demonya tadi ya. Jadi dengan Bapak Ibu melakukan pendaftaran di Google Form ini, nanti dari tim kami akan setelah selesai acara webinar ini akan langsung menghubungi Bapak Ibu semua untuk kita atur jadwal assessmentnya. Nah, kemudian nanti akan ada meeting konsultasinya dan kemudian kita demokan paket solusinya itu langsung ke tempat Bapak Ibu itu secara gratis gitu. Nah, jadi untuk di acara ini kami harapkan Bapak Ibu di sini yang punya dokumen yang mau di-scan untuk ke arah digital untuk fungsi searching, indexing, database segala macam ya, itu bisa melakukan pengisian dari Google Form yang ada di QR code yang ada di layar Bapak Ibu sekarang gitu ya. Nah, jadi kita akan langsung memfollow up untuk melakukan assessment dan free demo untuk solusi Lambda yang tadi dari pagi sampai siang ini kita udah bahas gitu ya. Nah, jadi dari saya paket ininya sekian udah semua ya. Kalau misalnya dari Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, baik hal teknis atau pricing atau apapun, bisa juga langsung menghubungi kita ya. Atau misalnya kita masih ada waktu, kita bisa juga
lakukan di sini gitu ya. Nah, Q&A ya, oke. Ya, dari saya itu aja paket-paket dan juga metode konsep yang kita akan tawarkan untuk solusi Lambda digitalisasi dokumen di hari ini ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bunga. Baik, terima kasih Pak Effendi. Wah, tadi udah ada paket-paket yang di-share dari Bapak Effendi untuk Bapak Ibu sekalian. Menarik banget nih paket-paketnya. Jangan lupa juga Bapak Ibu kalau mau ada assessment test, Bapak Ibu bisa mengisi form untuk feedback. Setelah ini, kita akan ada sesi pengundian door prize, di mana ada hadiah senilai Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengisi form feedback sebelumnya, maka untuk sesi demo, untuk sesi door prize maksud saya, kita tutup di sini Bapak Ibu ya. Baik, nanti akan di-share juga, share screen dari tim untuk pengundian door prize-nya. Akan ada hadiah senilai Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang, berupa OVO cash senilai Rp500.000. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Untuk untuk sesi promo tadi, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, juga boleh banget nih untuk ditanyakan di kolom chat. Baik, untuk sebelumnya kita mungkin bisa mulai dulu nih sesi pengundian door prize-nya. Tadi kita udah dapetin nama Bapak Ibu di sini, sudah ada beberapa nama. Mungkin kita bisa mulai nih pengundiannya untuk pemenang pertama yang mendapatkan hadiah senilai Rp500.000 berupa OVO cash. Saya hitung mundur ya, Bu. Bapak, 3, 2, 1. Sudah banyak sesi kita lewati, dan sesi terakhir itu kan ada sesi promo nih Bapak Ibu. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan dari sesi promo tadi, Bapak Ibu bisa banget untuk ketik di kolom chat sekarang atau bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, sudah tidak ada berarti ya. Nah, kebetulan juga nih waktu kita sudah habis. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau tadi misalnya Bapak Ibu kira-kira mau ada yang ditanyain tapi belum tersampaikan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi ke sales PIC masing-masing untuk bertanya mengenai materi maupun juga mengenai paket. Kita juga akan bertemu nanti di sesi-sesi webinar selanjutnya dari Sama Fitro. Kami dari Sama Fitro pamit undur diri untuk acara hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk join di hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Saat ini, tren digital sudah hampir menjadi standar operasional perusahaan di seluruh dunia. Pelan-pelan, hampir seluruh area bisnis menerapkan langkah untuk mengurangi penggunaan kertas atau tidak menggunakan kertas sama sekali. Sekarang, kita lebih memilih untuk menggunakan file digital untuk dokumen kita. Kemudahan dan kecepatan akses dan penyebaran informasi, keamanan juga biaya yang lebih murah dalam operasionalnya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pelan-pelan, pemerintah juga mulai merencanakan beberapa langkah untuk paperless agar tidak lagi menggunakan kertas. Ini bisa dilihat dari sejumlah program, terutama website serta aplikasi pemerintahan yang mendorong orang-orang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kita tentu masih ingat, dulu perlu waktu berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari untuk mencari atau menyebarkan informasi. Belum lagi biaya yang harus kita keluarkan. Sekarang, hanya dalam hitungan detik, kita bisa mendapatkan atau mengirimkan informasi ke area yang jauhnya beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu kilometer dari tempat kita. Jika bicara mengenai informasi, tentu tidak akan lepas dari dokumen perusahaan, baik untuk kebutuhan arsip internal maupun untuk diteruskan untuk kebutuhan bisnis. Contohnya dokumen yang kita terima atau kita keluarkan untuk partner perusahaan.
Dokumen ini mungkin sudah menumpuk selama belasan atau bahkan puluhan tahun sejak perusahaan berdiri dan jumlahnya mungkin sudah mencapai jutaan lembar. Bagaimana dengan dokumen-dokumen yang banyak ini? Sedangkan kita masih membutuhkannya. Tidak ada cara lain, kita harus merubahnya menjadi digital. Nantinya seluruh dokumen dan seluruh arsip yang kita punya bisa kita akses secara mudah, cepat, dan selalu tersedia kapanpun kita butuhkan. Keren kan guys? Terus gimana caranya? Apakah tinggal merubahnya dari hard copy menjadi soft copy dan semua kemudahannya akan langsung kita dapatkan? Tentu tidak. Masih ada beberapa proses yang harus dilakukan. Misalnya memberi identitas pada dokumen tersebut. Untuk apa sih? Ya tentunya agar kita bisa dengan mudah mencari dokumen yang kita mau, yang terselip di antara ribuan dokumen yang kita punya. Itu yang kita inginkan, bukan? Nanti dulu, berarti kita harus mengumpulkan dokumen, menyortirnya, membuka jilidnya, lalu men-scan, memberi identitas pada dokumen, dan menjilidnya lagi. Kedengarannya prosesnya agak rumit ya, karena tentunya akan butuh waktu, tenaga, peralatan, dan biaya yang besar untuk proses ini. Anda tidak perlu khawatir. Bersama kami, Anda tidak perlu memikirkan tenaga, peralatan, dan waktu yang harus Anda sediakan. Karena kami yang akan melakukan itu semua untuk Anda. Anda hanya perlu fokus pada bisnis Anda, sisanya kami yang melakukan. Lambda, solusi layanan alih media dari Sama Fitro. Dari Sama Fitro. Saya bilang sama tapi kita ada di foto. Saya mau nyepai tadi keluar tadi. Saya mau nyepai tadi keluar. Dapat jawaban dapat ini. Iya, dapat kan? Makan di mana? Di luar.
dong, saya nggak ada. Masih Ini aja teman-teman. lebihnya surprise Kan jangan dah. nggak apa-apa ya orang kita kan sama aja kalau ada kalau nggak ada ya. Lambda, solusi layanan alih media dari Sama Fitro.